Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Sedulur EMC dimanapun Anda berada dan juga fansnya Bapak Hasan Sabila tentunya dari ujung timur sampai ujung barat ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Sleman sampai Bantul. Malah kemarin kerucut nih ya. Oke, Faris Saga akan menghadirkan belajar gejala-gejala penyakit dan pastinya bersama Bapak Hasan Sabila tentunya yang akan memotori acara pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi untuk bisa mengetahui gejala-gejala awal yang dimana penyakit ini kadang-kadang ini kita abaikan, gejala-gejala kecil seperti misalnya gejala asam lambung misalnya ya, dengan berbagai macam gejala nantinya yang akan dipaparkan oleh Bapak Hasan Sabila. Nah, Faris Saga menyapa juga untuk Anda dan juga kamu yang berada di TikTok dan pastinya di media sosial yang lain, di YouTube official ya, Puspita Raja Herbal, dan juga pastinya YouTube Hasan Sabila official ya. Oke, dan silakan untuk yang mau mendengarkan dan juga pastinya mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi bagi kita semuanya. Kita langsung saja sapa malam hari ini ada Bapak Hasan Sabila, Bang HS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Faris. Nah, Bang HS, ini kalau ngobrolin soal berbagai macam penyakit, pastinya Bapak Hasan Sabila ini sudah mempelajari ribuan bahkan puluhan ribu jenis tumbuhan ya. Bahkan juga tidak hanya tumbuhan, tapi juga apapun yang berhubungan dengan yang namanya alam ya. Misalnya hewan-hewan dan segala macam, ikan dan segala macamnya. Nah, ini Bang, kalau ngobrolin soal asam lambung nih Bang, di malam hari ini. Betul. Asam lambung ini kan anak-anak muda aja udah terserang. Iya, bisa pada anak-anak. Sekarang asam lambung bisa terjadi pada usia di bawah 10 tahun. Iya. Asam lambung itu dari mungkin sekarang untuk peringatan Bapak dan Ibu ya, anak dibiasakan makan mie instan, Betul. bakso, dan sebagainya. Ibu kan malas masak ya, terus nanti dikasih lah nasinya sedikit, aninya bakso gitu ya. Pada usia 11 tahun si anak itu pasti akan terserang asam lambung. Iya. Nah ini Bang, kalau mamanya ngobrolin soal mie instan, ini kan pasti ada yang bilang kalau mie instan ini dicernanya itu sampai 5 harian atau 4 harian di dalam perut nggak bisa tercerna dengan sempurna. Gitu. Iya. Nah jika dimakan sering itu misalnya satu hari sekali atau bahkan satu hari bisa 2 kali, ini kan juga menumpuk nih Bang nih. Jadi kita sulit itu jika terjadi asam lambung pada usia anak, ternyata lambung pada anak itu terjadi juga stroke lambung. Oh ya. Sehingga makanan yang masuk tidak langsung bisa dicerna oleh lambung. Sehingga anak kecil perutnya buncit, tanda-tandanya begitu. Ini berarti terjadi asam lambung sudah membawa penyakit baru yang namanya stroke lambung. Perut buncit, BAB-nya menjadi susah. Bisa terjadi BAB-nya menjadi 3 hari sekali, 4 hari sekali. Sembelit juga ya. Ya, sembelit juga. Nah, efek dari inilah Bapak dan Ibu yang diperhatikan. Jadi kalau Ibu sudah melihat gejala anak seperti ini, waspada bahwa anak ini pasti terjadi asam lambung dan stroke lambung. Apa yang harus Ibu obati? Kalau sudah keduanya ada juga stroke lambung, janganlah Ibu menggunakan kimia. Ini akan memperparah. Gitu. Kemudian Bapak dan Ibu saudara saya yang ada di luar Jawa, banyak orang setiap sakit lambungnya langsung vonis dijatuhkan kepada kita adalah asam lambung. Banyak sekali. Tidak mesti asam lambung itu sama gejalanya terus divonis dengan asam lambung, tidak. Bisa juga ini pembesaran dari limpa. Sekarang pembesaran limpa ini sudah mulai tren ya. Beberapa pasien saya sudah divonis, katanya saya divonis pembesaran limpa. Dulu belum pernah saya mendengar itu. Katanya limpa saya keras gitu kan. Dulu selalu asam lambung. Oh, ilmu Bang AS nih. Jadi sudah mulai
disempurnakan. Mm-mm. Ya, Bapak, pengertian dari asam lambung itu penyakit pencernaan, berarti penyakit bukan di lambung, Pak ya. Ya. Penyakit pencernaan. Pencernaan itu ada usus besar, ada Iya. usus halus, ada usus 12 jari. Iya. Itu pencernaan. Di mana asam lambung atau empedu mengiritasi, artinya mengiritasi ini bisa terjadi penebalan atau luka atau terjadi radang. Oke. Lapisan dalam saluran pada makanan tersebut. Oh. Ya. Contoh, usus besar luka, Mm-mm. ya. Usus 12 jari luka. Iya. Akibatnya apa? Itu bisa terjadi asam lambung. Zat asamnya naik. Asamnya naik, akhirnya kadang-kadang bisa menggerogoti itu tadi ya. Kalau melihat dari definisi dasar, Mm-mm. definisi dasar Bu ya, Ji. ini bukan hubungannya dengan lambung. Hmm. Kenapa saya asam lambung itu mengobatinya bukan pada lambungnya? Kalau lambungnya kan saya biasanya menggunakan lidah buaya, daun pace, kunyit ya. Ini tidak. Makanya kadang orang heran, loh Pak, saya itu asam lambung. Terus resepnya kok dikasih yang ini. Nah inilah banyak orang yang tidak mengerti. Asam lambung itu adalah organ pencernaan yang diganggu, terutama pada ususnya. Ususnya malah. Ususnya yang diganggu. Jadi bukan pada lambungnya. Lambung itu adalah organ di dalam pencernaan juga. Jadi kalau kita berbicara tentang asam lambung, kita harus memperbaiki organ pencernaan, ususnya. Kalau kita bisa memperbaiki pada usus, ya mungkin usus tertumpuk dengan banyaknya lemak. Satu. Baik. Ya. Atau usus kering. Kalau usus kering berarti untuk jalur membuang kotoran, ya, kotoran padat ya. Ya. Tentunya tidak ada lendir yang menutupi usus tersebut. Oh, baik. Ya. Ya. Jadi setiap usus dilapisi dindingnya ini dengan lendir. Baik, baik. Nah, lendir itu berada di mana yang memproduksi? Itu berada di kelenjar pankreas yang disebut kelenjar eksokrin. Oke. Bukan lambung kan, Bukan berarti lambung, kan? bukan lambung. Kan. Berarti yang memproduksi lendir itu adalah kelenjar eksokrin. Yang kita baiki apa? Bukan lambungnya kan Bu, tapi yang kita baiki adalah kelenjar eksokrin. Oke. Agar dia mampu lagi memproduksi lendir untuk menutupi ini. Iya. Yang luka tadi ya. Baik. Nah kemudian gejalanya apa? Nah inilah yang akan kita pelajari Ibu. Gejala asam lambung yang pertama adalah lambung terasa panas. Oke. Kalau lambung terasa panas berarti bukan lambungnya. Ibu ya, bukan lambungnya yang bermasalah. Kenapa panas? Karena zat asam. Kenapa zat asam itu bisa membuat panas? Karena dia tidak bisa dicerna sebagai vitamin tubuh. Akhirnya makanan yang masuk menumpuk. Baik. BAB susah. Ya, 3 hari sekali. Waduh. Yang berarti bagaimana? Nah kalau ini kita kombinasi Bu. Memperbaiki tulang pada panggul agar turut membantu otot dan sarafnya mendorong kotoran lewat usus besar, ya panggul Bu ya, lewat usus besar dikasih dengan perbaikan usus. Jadi kita kombinasi. Maka kalau Bang Ais mengobati pasti ada rempah yang harus direbus. Oke, baik. Ya, baik. gitu. Sehingga perpaduan kapsul dan rempah itu sangat menentukan si pasien itu cepat sembuh. Baik. Itu kalau saya ya. Itu teori saya ya Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua, lambung terasa keras Bu. Orang Jawa bilang itu sebah ya. Sebah ya. Keras. Beda sebah. sama kembung ya? Beda. Lambung terasa panas, lambung terasa keras atau sebah. Terus kemudian gejala yang ketiga ada lidah terasa pahit. Lidah terasa pahit ya. Ya, jadi itulah yang membuat orang jadi nafsu makannya hilang. Oke. Ya. Terus yang keempat itu terjadi mudah terkontaminasi dengan makanan Bu. Contohnya
minum teh aja perih. Oke, betul. Ya, Sensitif lah. minum sensitif sekali. Kemudian nasi perih. Nah, yang sering tidak kita sadari, Bu, mata menjadi kabur. Kaburnya bukan karena mata minus, mata plus, mata katarak atau diabetes, darah tinggi. Tiba-tiba mata itu jadi kabur. Ibu mempunyai asam lambung. Tapi kebanyakan orang kalau sudah matanya kabur bingung. Tapi kalau asam lambung dia tidak bingung, dia nyantai aja. Gitu kan. Begitu matanya kabur, datang ke Bang AS. Dan itu yang sering terjadi. Iya, dan ternyata mata kabur ini juga ada hubungannya ya Bang ya. Mata tidak fokus juga gitu ya Bang ya. Betul. Oke. Yang keenam, tenggorokan seperti terbakar. Tenggorokan seperti terbakar. Itu tanda-tanda, dan ini umum. Kemudian ya gejala yang ketiga, yang ketujuh itu adalah dada terasa nyeri. Dada. Ya, pada nyeri pada dada gini. Nah, banyak orang mengira ini jantung. Ya. Ya kan. Kemudian perut terasa begah. Begah itu kenceng. Ya, kenceng. Begah itu kenceng. Perut terasa begah. Itu salah satunya. Terus yang ke-9, Bu, keringatnya bau. Oke. Orang asam lambung ya jelas aja, Bu ya. Mau sampah menumpuk. Ya sampah kan menumpuk, Bu, di dalam tubuh ini. Nggak bisa keluar. Ya keringat bau. Kita lanjut lagi, Bang. Ya. Yang ke-10 gejalanya adalah naiknya asam ke tenggorokan dan mulut. Ya. Ini rasanya nggak karuan. Nggak enak. Sudah nggak enak. kecut, panas. Iya. Mau minum aja rasanya wegah. Iya, gitu ya. dan juga agak susah untuk menelan, Bang. Untuk menelan. Iya. Ini bisa terjadi radang mulut. Oke. Radang tenggorokan, radang mulut bisa terjadi seperti itu. Karena saking panasnya, makin kecutnya, minum juga nggak doyan. Iya. Ini kalau sudah akut, Bu ya, asam lambung akut bisa terjadi naiknya zat asam ke tenggorokan dan mulut. Nah, yang ke-11 itu kalau sudah terjadi seperti ini, pasti mual, muntah, ini pasti akan terjadi. Iya. Itu yang ke-11, Bu. Yang ke-12 adalah kerongkongan kering, pasti. Kan sudah asam di tenggorokan, sering muntah, ya kerongkongan jadi kering, Bu. 12 gejala asam lambung yang Ibu harus mengenal. Bapak Ibu, tadi gejala asam lambung sudah saya sampaikan. Tapi semua produk Pusita Raja pasti ada, Bu. Ya. Untuk mengatasi itu, ya. Bahkan Ibu buka di YouTube saya bagaimana cara mengatasi asam lambung di konten-konten saya. Ya. Kemudian Ibu di situ sudah tersedia resep. Saya sudah pernah menyampaikan itu. Cuma saya mungkin gejalanya belum pada saat itu. Nah, saat inilah saya menyampaikan gejalanya. Baik. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara saya yang ada di TikTok, kemudian yang ada di YouTube, juga saudara-saudara saya yang ada di sosmed semuanya saja ya. Yang lagi nonton Bang HS, maka pelajaran ini merasa penting bagi diri kita. Baiklah Ibu, dari saya Bang HS, salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bapak Hasan Sabila yang sudah memberikan informasi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini kita tercerahkan lagi tentang gejala asam lambung yang diderita kita semuanya. Dan saya ulangi apa saja yang menjadi gejalanya. Yang pertama adalah lambung terasa panas, yang kedua lambung terasa keras, lidah terasa pahit, mudah terkontaminasi penyakit, dan mata kabur. Selanjutnya, jika Anda merasakan tenggorokan seperti terbakar, Anda harus bisa untuk membacanya bahwa ini adalah asam lambung. Dan juga dada terasa nyeri, itu juga bagian dari gejala asam lambung. Perut terasa begah. Selanjutnya adalah keringat berbau, ya. Yang ke-10 yaitu naiknya asam ke tenggorokan dan mulut. Ke-11 mual dan muntah. Yang ke-12 kerongkongan kering.
Dan pastinya jika Anda merasakan hal-hal ini, silakan datang ke klinik Bank HS ya, atau silakan datang ke EMC Puspita Raja Herbal untuk bisa berkonsultasi dengan Bapak Hasan Sabila, atau jenengan bisa ke rumah herbalnya Bang HS ya, di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Yogyakarta untuk EMC Puspita Rajanya. Dan pastinya untuk panjenengan sedoyo yang bisa datang ke apotek-apotek terdekat, monggo di Sleman, Bantul, dan juga pasti ada di Kulon Progo, dan masih banyak daerah-daerah yang pastinya tersedia yang namanya Puspita Raja Herbal. Dan terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah mengikuti kita di TikTok, di YouTube-nya Hasan Sabila Official, dan juga semua panjenengan sedoyo yang sudah mendengarkan di 97.8 FM dan Jogja Streamers. Faris Saga pamit dari Bella, belajar gejala-gejala penyakit. EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.